Jadi hasil rapid test aku reaktif. Halo semuanya, balik lagi. Ria mau bahas soal corona. Corona lagi. Ya sebenarnya sih aku nggak mau bahas ini lagi. Dan untuk di video sebelumnya pun itu ide random aku sih yang akhirnya memulai untuk bahas corona. Dan ternyata memang ada lanjutannya. Jadi di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku kemarin waktu tes rapid drive-thru dan hasilnya reaktif. Ria, kapan tesnya? Kok waktu itu aku nggak tahu. Ya emang aku nggak cerita ke siapa-siapa, cuma ke keluarga aku aja. Soalnya gimana ya? Waktu aku sempet cerita ke satu orang, malah bikin aku jadi nggak positif aja gitu loh. Karena di hari pertama, nggak di hari pertama, waktu aku baru dapat hasil tesnya, aku sempat telepon salah satu temanku, terus kayak nggak jadi positif aja gitu loh yang aku terima. Jadi aku mikir kayak ya udahlah, aku simpen sendiri aja gitu. Nah aku mau cerita nih. Jadi 1 bulan yang lalu aku sempat ikutan drive-thru tes untuk si rapid ini, karena ya aku kan mau balik ke Jakarta nih ceritanya. Terus sempat dapat info dari teman-teman dan juga sempat lihat di media sosial untuk bisa balik ke Jakarta itu aku rencana balik di bulan Juni awal ya. Butuh kayak SIKM gitu. Dan untuk si SIKM itu sendiri kita juga harus lampirkan bukti kalau misalnya kita non reaktif atau hasil negatif COVID-19 itu sendiri. Terus udah tuh aku dapet lah info dari temenku untuk ada beberapa klinik dan rumah sakit di daerahku itu. Mereka ada nih yang udah punya alat tes itu dan kita bisa tes di sana. Dan range harganya itu kurang lebih 300-500 ribu. Nah menurut aku sih di kondisi saat ini kayak gila mahal banget. Terus kayak yang takutnya nggak kepake karena kayak random gitu loh. Kamu lagi pas banget kena diperiksa atau enggak ntar pas balik ke Jakarta gitu. Terus ya udah akhirnya aku kayak dulu deh, soalnya belum pasti juga kan aku mulai WFO-nya kapan. Terus udah akhirnya kakakku kasih info nih kalau misalnya di daerahku tuh lagi menyelenggarakan rapid test drive-thru. Terus ya udah aku ikutan nih, aku daftar, terus aku pilih tanggal 3 Juni karena tesnya itu 3 hari, tanggal 3, 4, 5 udah 3 hari itu. Dan kebetulan emang deket banget dari rumah, cuma di stadion gitu. Nah jadi aku ikut si rapid testnya itu akhirnya di tanggal 3. Terus ya udah aku antri, darahku tuh kayak diambil sedikit terus ditetesin ke si alat rapidnya itu. Nah sebenarnya sih katanya nunggu beberapa menit bisa keluar hasilnya. Cuma kalau untuk si drive-thru test aku kemarin itu kita disuruh langsung pulang sih, mungkin biar lebih efektif ya, jadi nggak numpuk gitu orangnya. Jadi kita tinggal nunggu di rumah, nanti diinfoin hasilnya gimana. Udah tuh aku udah di rumah, terus aku makan twister, minum es coklat sambil nonton drama Korea, lengkap kan tuh. Tiba-tiba aku dapat telepon dong dari dokternya. Ternyata hasil rapid test aku reaktif. Wah gila, itu yang namanya nonton drama Korea ngelanjutin yang tadi belum kelar dan lain sebagainya itu gak mood sama sekali. Minum es coklat aja tuh ngelanjutin lagi tuh udah sampai geter-geter gak jelas karena kaget. Soalnya aku emang bener-bener gak ada gejala sama sekali, gak ada riwayat perjalanan pergi juga, tapi dikabarin hasilnya tuh reaktif ya. Jadi aku lumayan kaget sih. Nah terus dokternya juga nyampein ke aku kalau misalnya nanti bakalan ada orang dinas kesehatan yang bakal datang ke rumah gitu. Nah aku kan mikirnya kayak wah gila serem banget nih, ntar ada ambulan terus ada orang pakai APD datang ke rumah, wah pasti heboh apa segala macam. Aku tuh kepikir ke situ juga kan. Terus tapi ya udahlah, nunggu aja kan gimana kelanjutannya. Tapi di hari itu juga aku langsung isolasi mandiri dong.
kelar itu, dan di hari itu aku tuh sempat posting di media sosial nanya rekomendasi film lucu. Rencananya sih mau nyari film lucu biar bisa menghibur diri sedikit gitu, tapi ternyata nggak bisa nonton film, ngobrol pun males, apa-apa males gitulah. Jadi komunikasi karena kayak lagi fokus mikirin itu gitu. Terus udah tuh besoknya pagi-pagi tiba-tiba aku dapat telepon dari orang dinas kesehatan, tapi dari puskesmas kota. Terus yaudah dia bilang kalau misalnya aku nanti bakal kontakannya sama dia, udah nggak sama dokter itu lagi. Jadi dia sempat ada interview dikit sih, nanya alamat, identitas gitu-gitu. Terus dia nanya juga tuh sama kayak dokter ya sih, nanya riwayat perjalanan, terus nanya ada gejala atau enggak, apa yang dirasain dan lain sebagainya gitu-gitu. Setelah itu udah tuh aku tanya dong tes swabnya gimana. Nah ternyata si alat tes swabnya itu lagi habis, jadi belum tahu nih kapan datangnya. Wah aku udah deg-degan dong, soalnya kalau misalnya alat tes swabnya masih lama, aku khawatirnya nanti tatonya aku udah WFO gitu. Nah terus aku tanya juga kan soalnya hasil tes swabnya itu berapa lama. Nah kata mbaknya sih paling cepat 2 minggu. Waduh makin lama lagi dong. Udah kelar tuh, nggak tahu kenapa di sorenya aku kepikiran buat tanya lagi sama mbaknya soal alat tes itu. Dan ternyata alat tesnya udah datang di siangnya, kayak dapat rezeki gitu kan. Yaudah akhirnya aku bisa tes lebih cepat, jadi aku bisa tes di besokan harinya, jadi di hari Jumat di tanggal 5 akhirnya aku bisa tes swab gitu. Terus yaudah aku tes swab. Tesnya tuh sebenarnya kan ada 2 rangkaian ya katanya, jadi enggak katanya sih, yang selama ini ada kan emang ada 2 rangkaian, bisa dari tenggorokan atau dari hidung kita gitu kan, dimasukin ke alat. Nah tapi kalau yang aku kemarin itu cuma dari tenggorokan aja gitu, jadi kayak ada cotton bud panjang, terus kayak dimasukin ke dalam tenggorokan kita di area amandel gitu, diambil cairan. Terus ya udah deh selesai. Habis itu aku udah bisa pulang, tapi aku tetap lanjutin untuk isolasi mandiri. Dan nih aku deg-degan banget kan di hari demi hari menunggu si hasil tes itu. Terus ya aku dapat info dari kerabat aku kalau misalnya sebenarnya hasil tes swab itu dalam waktu 4 harian tuh kita udah bisa dapat hasilnya gitu. Cuma ya aku ngedengar mbaknya bilangnya 2 minggu kan, tapi ya aku pikir-pikir nggak apa-apa kali ya kalau misalnya aku tanya sama mbaknya lagi. Tapi aku mikir tunggu seminggu deh. Terus ya udah tuh akhirnya aku beraniin diri 1 minggu setelah setelah aku tes swab, aku tanya mbaknya, aku chat tuh mbaknya, aku nanya hasilnya gimana. Nggak dibalas sama mbaknya tuh di hari Jumat. Aku kepikir makin deg-degan dong, kok nggak dibalas nih sama mbaknya, makin nggak tenang. Terus besokannya di hari Sabtu tiba-tiba ada chat mbaknya nih masuk. Gila, itu aku deg-degan banget. Jantung aku tuh berasa kayak lagi dikekap gitu, kayak lagi dikrauk. Terus kayak ada 2 pilihan, bakalan lega atau jatuh karena kaget gitulah. Terus ya udah aku buka, hasilnya negatif dong. Nah, buat teman-teman semua, kenapa sih aku share ini? Ya selain berbagi pengalaman, aku juga mau share gitu kalau misalnya hasil rapid test reaktif tuh belum tentu kalau misalnya kamu tuh positif COVID-19 gitu. Karena bisa jadi karena ini rapid testnya massal juga nih, bisa jadi human error, atau mungkin bisa jadi emang aku punya imun yang jadi kan ada satu imun. Jadi kalau di rapid test itu dia kan cuma ngecek nih di darah kita itu ada imun, yang imun itu tuh bakalan dihasilkan tubuh kita, diproduksi tubuh kita kalau misalnya ada virus yang salah satunya tuh virus COVID itu ada di tubuh kita gitu. Tapi belum tentu itu virus COVID, karena ada beberapa virus juga menghasilkan imun yang sama gitu. Jadi kadang-kadang itu cuma sekelibet aja ngetes dari si darah itu kan. Makanya kita harus tes lanjutan lagi nih di swab, karena ada juga loh yang dia itu
waktu rapid negatif, tapi ternyata selang beberapa waktu dia justru positif gitu. Jadi unprediksi. Aku nggak bisa jelasin ilmu pastinya juga sih soal si COVID dan si peralatannya itu, karena aku ya berdasarkan apa yang aku alamin dan aku baca-baca di artikel aja sih, karena gara-gara kejadian kemarin aku tuh padahal biasanya nggak pernah mau baca lebih dalam lagi soal corona karena takutnya jadi kayak terlalu lebay sendiri gitu. Jadi aku berusaha, yang penting aku jalanin protokol yang dianjurin pemerintah dan lain sebagainya. Terus ya udah aja gitu. Gara-gara aku totonya dapat pengalaman kayak gini, jadi aku kayak baca-baca artikel segala macam gitulah soal COVID gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kamu hasilnya reaktif jangan langsung panik, karena kalau misalnya kamu panik berlebihan juga nggak baik buat kesehatan kamu sendiri juga kan, karena nanti imun kamu jadi lemah. Jadi tetap positif thinking lah, karena aku juga pada saat aku dinyatakan reaktif itu aku sempat kayak yang gimana ya, berusaha untuk menguatkan diriku sendiri, karena kalau aku panik pasti orang tua aku akan jauh lebih panik dan cemas lagi gitu. Jadi aku ya tetap positif gitu. Dan ya pengalaman ini jadi lumayan sih, jadi kayak sentilan dan reminder buat aku juga sih buat tetap jaga kesehatan dan kebersihan gitu. Karena kan emang gara-gara WFH jadinya kayak random gitu kan, karena di rumah aja jadi ya udah kayak istirahat, lumayan berantakan juga gitu-gitu, karena ya gimana menikmati waktu di rumah. Terus ya buat teman-teman yang lain tetap pakai masker kalau misalnya keluar rumah. Terus sampai di rumah jangan lupa untuk ganti baju dan bersih-bersih, supaya apa yang mungkin gak sengaja kita terpapar atau kita bawa virus dan lain sebagainya bisa gak harus sampai masuk ke dalam rumah, karena kan kita nggak tahu ya apa nih yang nempel di tubuh kita dan lain sebagainya, dan siapa tahu justru nanti malah mencelakai keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita gitu, karena kita nggak tahu kondisi tubuh seseorang pada saat itu seperti apa gitu. Soalnya aku sempat baca juga nih, bisa jadi orang tanpa gejala ya karena mungkin bisa jadi imun si orangnya lagi bagus gitu. Jadi ya cukup segitu aja sih sharing dari aku, itu kurang lebih pengalaman aku. Nanti aku mungkin kayaknya bakal taruh foto di slip-slipan video ini waktu aku di tes gitu. Soalnya kemarin mereka sempat kayak dokumentasiin, terus aku minta juga sih, jadi dia share ke aku. Mbaknya baik banget sih, ramah lah gitu. Nah teman-teman semua tetap jaga kesehatan dan stay positif. Bye-bye.